Tak disangka hari ini, di kediamannya Gus Samsudin, kedatangan tamu suami istri dari negara Singapura. Beliau sangat bahagia setelah mendengar Gus Samsudin bebas dari penjara. Makanya langsung terbang dari Singapura ke Indonesia, hanya ingin bertemu Gus Samsudin. Suami istri ini sudah mengenal Gus Samsudin cukup lama, dan sering melihat tontonan YouTube-nya Gus Samsudin. Dia sangat mengagumi Gus Samsudin terkhususnya dari kesabarannya, ilmunya, wejangannya. Bahkan beliau ini yang asalnya dari negara Singapura akan mengusahakan pindah ke Blitar agar bisa dekat terus dengan Gus Samsudin. Akan tetapi dalam pembicaraan dengan Gus Samsudin, ia sangat marah ketika pondok Gus Samsudin di demo. Ia meluapkan semuanya ketika sudah bisa bertemu Gus Samsudin pada saat ini. Berarti sudah lama ya mengikuti saya ya? Iya Gus. Jadi dulu kan kalau nakal-nakal dulu kan suka cari amalan-amalan. Ada yang suruh berguru sana, berguru sini, nggak mau. Tapi bila ikuti Gus, yang pertama kali niat hati saya kalau saya mau berguru Gus orangnya, bukan ilmunya, ilmu kesabarannya. Itulah makanya saya niat mau pindah ke sini dekat dengan Pompes, bisa belajar, ngaji, sholat. Yang pertama, jangan jadikan saya guru, tapi jadikan saya itu teman. Karena guru atau mursyid itu yang pertama juga harus membimbing secara zahiriyah dan batiniyah. Jadi saya itu lebih senang dijadikan teman ngopi ataupun saudara gitu. Karena kalau guru tuh saya merasa belum pantas untuk itu. Makanya di pondok itu nggak ada yang saya anggap santri, itu semuanya saya anggap anak gitu. Bahkan hal yang paling sedih yang saya rasakan kemarin itu bukan karena saya di penjara. Bahkan wallahi, ini saya wallahi, mungkin saya lebih memilih untuk kehilangan nyawa saya daripada saya itu harus kehilangan anak-anak saya. Jadi yang paling sedih, yang membuat saya menangis sampai 3 hari 3 malam gak berhenti-berhenti itu hanya satu, yaitu ketika mendengar anak-anak saya dipulangkan. Itu yang membuat saya itu sedih. Saya di penjara saya senang-senang aja. Karena apa? Karena saya berjuang dari dulu itu, Pak Rete tahu gitu. Saya itu cari rongso gitu. Terus jadi YouTuber sampai punya pondok pesantren. Itu semuanya saya lakukan, bekerja siang malam itu untuk apa? Untuk anak-anak saya. Ikuti Gus dari masa dari Padepokan. Rumah Gus tuh masih teras tuh masih belum ada yang ngumpul. Gus terima tamu yang mau pembersihan tuh. Bukan pembersih rumah, gemblengan di dalam rumah Gus. Dari situ saya ikut Gus sampai sekarang. Kalau yang kemarin ada demo nih segala, memang saya pun nggak terima juga. Ini yang demo saya, Pak Rete ini. Lah ngumpet gak? Syutingin gak? Ngumpet gak? Nah masa itu kan Pak Rete belum tahu lagi, baru lihat di luar. Ya kalau udah mendekat tuh langsung dekat. Yang dobrakin pintu gerbang saya siapa? Wallahi demi Allah tidak settingan. Ini yang biasanya malam minta uang ke saya buat minum siapa? Ini orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini nggak apa-apa. Ada oleh-oleh sedikit. Ada oleh-oleh buat saya ini. Mau teman tinggal semoga ini nyangkal udah nyangkal. Semangkanya sana. Semangkanya juga kesukaan saya. Ini jenang. Wajik dulu. Wajik. Dari mana ini? Malang. Malang. Wajik Malang. Nah, di sediaan dulu kalau tak di taruh di sini, kasih kirim. Subhanallah. Semua. Kan rezeki seketik. Terima kasih. Allah yang akan membalas kebaikan panjenengan. Saya hanya bisa membalas dengan doa. Amin ya Allah. Saya bersyukur Gus dapat ketemu Gus.
dapat ke pondok. Saya ikuti Gus dari Padepokan lagi Gus. Inilah yang saya harapkan sebenarnya. Saya itu ya sekali lagi juga mohon maaf ke semua tamu-tamu saya, bukan berarti kok setiap ada tamu atau saya melakukan kegiatan atau bahkan saya bertarung itu kok selalu direkam, bukan begitu. Saya itu memang niat hidup saya itu untuk dakwah. Untuk dakwah. Jadi gampang kok kalau ada tamu nggak pengen diupload, tinggal bilang aja. Videonya jangan diupload sudah. Tapi setiap saya bangun tidur sampai saya tidur lagi, itu saya niatkan setiap perkataan saya ketemu sama orang, bahkan ketika saya bertarung, bahkan ketika ada yang menghina saya, nggak apa-apa. Kamu dihina orang kok kamu tampilkan, bukan masalah dihinanya. Saya hanya ingin berdakwah bahwa ketika saya dihina, saya diam. Ilmu diam itu ilmu tanah. Ilmu tanah itu kamu tahu nggak, ketika kamu itu sujud, kepalamu menempel di tanah, itu supaya kamu tuh belajar ilmunya tanah. Tanah itu diam, dan tanah itu selalu memberikan kebaikan loh, walaupun toh tanah itu dikencingi, diberaki, sama seperti kita. Ketika kita diam, Allah yang akan membalas untuk kita, membalas kebaikan kita, membalas pahala kita. Tapi kalau kita membalas ke orang itu, kita yang membalas, itu lunas, nggak dapat apa-apa gitu. Makanya ya, saya mohon maaf juga, ada salah satu lover saya yang di Banyuwangi itu, siapa namanya? Ada Selamat Kurung, nggak salah. Itu kecewa sama saya. Kenapa? Karena saya bilang kalau saya membalas orang yang membuat saya di penjara itu loh, yang memotong video saya. Jadi di video itu kan sebenarnya awalnya saya menyampaikan bahwa ini ada dukun yang berkedok kiai, lalu saya datangi. Terus setelah itu kan saya kasih pencerahan bahwa ajaran bertukar pasangan itu sesat dan menyesatkan, itu tidak boleh diikuti. Itu kan dipotong. Potongan itulah yang membuat saya di penjara. Nah, orang ini kan keinginan dari lover saya kan supaya dilaporkan, ya kan. Waktu Pak Rete tanya itu loh. Nah, itu saya bilang, kalau saya melaporkan orang yang membuat saya di penjara, ini nanti lunas di dunia, di akhirat nggak dapat apa-apa. Nah, beliau kecewa karena pengennya saya itu juga melaporkan orang yang membuat saya penjara. Jadi ketika kita dihina orang, namanya kita dicaci orang, kita tidak marah, itu nanti ada hikmah yang kita dapatkan. Hikmah yang pertama, supaya kita itu bersabar. Hikmah yang kedua, supaya kita itu tidak menghina orang. Dengan dihina kan kita merasakan sakit toh. Dari situ kita tidak akan membuat sakit orang dengan cara menghina. Yang ketiga, itu akan menyuburkan kita, akan menambahkan keberkahan, kebarokahan untuk diri kita, seperti tanaman yang dikasih kotoran itu loh. Jadi banyak hikmahnya ini tadi. Memang dilihat secara dohiriyah seolah-olah kita ini bodoh dan sangat-sangat lemah, itu dilihat pandangan mata. Tapi secara batiniahnya, secara hakikatnya, ini sebenarnya membuat diri kita sangat kuat. Kita kan bukan menuruti hawa nafsu, kita kan punya tuntunan. Siapa yang menjadi tuntunan kita? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika baginda Rasulullah menyuapi orang buta, lalu orang buta itu disuapi, berkata, "Hei, kamu kenal Muhammad nggak? Muhammad itu loh penipu, tukang sihir, suka ngomong yang bohong gitu." Padahal yang diajak ngomong itu siapa? Baginda Rasulullah. Terus disuapi dengan lemah lembut sampai akhirnya baginda Rasulullah wafat. Lalu Sayyidina Umar itu datanglah ke rumahnya baginda Rasulullah, bertanya kepada istrinya, apa yang menjadi kebiasaan baginda Rasulullah? Biasanya ke pasar. Lalu datanglah ke pasar, sampai di pasar sana tanya sama orang, biasanya apa kegiatannya baginda Rasulullah? Nyuapin itu orang buta itu, orang Yahudi itu. Akhirnya beliau menyuapilah itu. Lalu orang buta itu berkata, kamu dengar nggak yang namanya Muhammad itu sekarang sudah meninggal loh, tukang bohong itu. Kaget yang nyuapin sahabat baginda Rasulullah itu. Akhirnya nyuapinnya agak kasar, dia bilang, loh kamu bukan biasa yang nyuapin saya itu lemah lembut. Terus kata Sayyidina Umar, yang kamu tahu nggak yang biasa nyuapin kamu siapa? Yang kamu bilang meninggal tadi itu. Langsung nangis, beblak dia, langsung akhirnya masuk Islam. Ini loh, jadi kebaikan itu nggak bisa namanya dikotori dengan keburukan. Jadi kebaikan itu akan tetap baik. Jadi walaupun terhadap orang yang tidak baik, dia akan tetap baik. Karena kebaikan itu bagaikan emas.
kamu taruh di kotoran, kamu taruh di pecahan, dia nggak akan berubah gitu loh. Walaupun emas itu kamu bilang kotoran, kamu bilang batu, emas tetap laku gitu loh. Beda kalau kamu batu, walaupun kamu bilang emas ya. Jadi orang itu walaupun dikatakan jelek, kalau memang baik ya kan tetap baik. Tapi kalaupun orang itu baik ya, walaupun jelek kan dia nggak akan jelek. Tapi kalau memang sudah jelek ya nggak perlu dijelekkan, akan jelek sendiri gitu loh. Jadi kita ini kan punya tuntunan. Yang menjadi tuntunan kita itu siapa? Baginda Rasulullah. Jadi saya harap jenengan itu baik sama istri, ya harus benar-benar baik, tanpa harus memandang istri saya nggak baik kok. Kan ada yang seperti itu. Makanya tadi ada tamu tadi, saya katakan sebenarnya siapapun orang yang datang ke saya menyampaikan tentang rumah tangganya, pertahankan apapun alasannya. Siapapun yang datang ke saya mengatakan istrinya begini, suaminya begitu, pekerjaannya begini, pekerjaannya begitu, kalau bertanya ke saya bagaimana saya, apakah saya harus bercerai, tidak. Jawaban saya cuma satu, pertahankan. Karena apapun yang dilakukan di dalam rumah tangga itu ibadah. Mana ada sekarang orang tidur ibadah, dan ibadah yang paling nikmat itu ya berumah tangga. Mana ada suatu hal yang paling nikmat dalam ibadah itu kecuali hubungan suami istri. Sekarang kita bercanda sama istri aja nilainya ibadah, makanya udah. Tapi ya cuma lah tiktokan aja, teleponan aja. Termasuk yang paling penting itu adalah laki-laki yang paling baik itu adalah yang paling baik kepada istrinya. Makanya kula niku sangat mencintai Mbah Maimun Jubair dan juga Abah Muafi, karena dua orang ini menurut saya adalah orang-orang yang sangat menghormati, sangat menghargai perempuan atau istri, dua orang ini. Hanya saya itu tawasul dua orang ini, beliau-beliau ini yang saya kagumi ini, yang pernah saya tinggalkan. Ya alhamdulillah, kalau usahanya terus berkembang, percaya kalaupun dikembangkan usahanya di Singapura pun juga enggak apa-apa, kita tetap bisa menjadi saudara. Meminta petunjuk dari Gus, kalau kita pindah sini mau usaha sini. Jadi Karongsuk dulu. Tentu kalau saya harus mujahadah dulu. Saya tidak bisa menyampaikan sesuatu itu tergesa-gesa. Semuanya itu harus diolah dulu. Kita mau minum kopi aja harus rebus air dulu sampai mendidih dulu. Kalau mentang-mentang kopi langsung dituang di air ya airnya dingin kembung. Tapi semuanya harus diolah dulu. Pikiran kita, hati kita, perasaan kita itu harus benar-benar ditenangkan dulu. Nah, ketenangan itu hanya ketika kita sadar, menyadari dan menyandarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, tujuannya apa, terus manfaat sama mudaratnya lebih banyak yang mana, apakah ini benar-benar tarikan dari khatirah robbaniyah, benar-benar dari rasa sejatinya rasa, apa karena dari hawa nafsu. Kita harus benar-benar. Kalau saya berharap ya yang penting bisa berdua dulu sama istri, bagaimana itu yang harus dilakukan. Kalau sekarang yang penting bangun usaha, nanti kalau sudah usahanya jadi mungkin mau tempat mana yang mau ditempati, usahanya di situ nanti apa, seperti itu. Oh di sana nanti usahanya ini, modalnya berapa, cari modal dulu, ya kan. Jadi jangan terburu-buru, nggak perlu terburu-buru, semuanya perlu ditata. Oke, semoga saja usahanya sana tambah jaya. Yang penting kita bisa menjadi saudara. Ya saya senang-senang aja dekat dengan jenengan, tapi yang terpenting keluarganya dulu. Dia Singapura pun juga apa-apa, tidak apa-apa.
Karena yang penting itu kita itu persaudaraannya, doanya. Ya siapa tahu di dunia masih berjauhan, tetapi di akhirat selalu bersama, ya tak? Nah, dunia itu fana, dunia itu hanya sementara. Kalau saya pribadi sekarang di Malaysia, di Singapura dulu, monggo dikembangkan dulu usahanya. Nanti kalau sudah ada modal mau kembali ke Indonesia silahkan. Insya Allah di Batam dulu bos. Di Batam. Nanti kita tak main ke Batam ya. Monggo. Saya nanti kalian suatu sana. Karena saya dulu juga pernah mau ke Batam. Sebelum corona kemarin. Iya, Iya. tahu ya? Iya. Saya udah mau ke Batam itu. Tahu Lin. Terus percayalah kalau kita itu akan kembali ke sejatinya. Karena saya dulu orang tua ibu saya kan Solo. Makanya saya dapat gelar itu kan di Solo. Tapi saya nggak mau cerita. Terus bapak saya kan Ngawi. Saya kan masih keturunan kan. Nah, saya kan di Lampung. Tapi kenapa di Lampung itu saya dikembalikan lagi ke Jawa? Padahal saya nggak punya niat apa-apa. Ingat, ketika kita bisa mengerti sejatinya diri kita, kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu loh, semuanya akan tetap kembali. Semuanya akan tetap kembali. Aman, orang Indonesia akan kembali ke Indonesia, dari Jawa kembali ke Jawa. Semuanya akan terkembali. Kembali semua. Insya Allah. Yang penting usahanya dikembangkan dulu, rumah tangganya bahagia, ya. Nah semuanya butuh. Saya benar-benar nggak nyangka ini, nggak nyangka. Saya itu baru keluar dari penjara, terus tadi dapat telepon dari Pak RT, ada saudara kita yang dari Singapura gitu. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Allah menunjukkan kuasanya. Jadi ketika ingin mendapatkan keturunan itu, yang pertama harus ridho, harus senang, nanti salah satunya supaya pikirannya senang itu, kalau orang luar negeri, orang Amerika itu dengan coklat, dengan yang manis-manis biar rambutnya bagus. Kalau saya itu dengan madu. Selain dengan madu, nanti saya kasih kurma muda. Kenapa kurma itu? Karena manis. Manis itu membuat pikiran itu moodnya bagus. Jadi nanti ada madu yang diminum istri beserta suami, ada madu yang campuran kurma muda. Ini sudah saya praktekkan kok. Makanya banyak, tetap sekarang itu walaupun saya dikatakan penipu, pembohong, pendusta, masih banyak yang datang ke saya karena sudah banyak buktinya. Untuk yang perempuannya, saya itu kalau khusus yang untuk dapat keturunan itu dengan kurma muda, saya kasih madu. Untuk yang laki-lakinya ini sebenarnya yang menjadi utamanya, karena kalau perempuan itu hanya tempatnya, laki-laki itu yang menempatkan. Makanya kayak anak saya yang namanya Mas Jani itu kan juga saya punya keturunan kan. Terus akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah karena udah punya anak juga. Nanti kalau untuk yang laki-lakinya ada kunir sama madu sama merica. Karena apa? Karena apa ya, yang harus ditanamkan atau yang dititipkan itu harus benar-benar kuat. Nah, kekuatan itu salah satunya kalau kita orang ilmu Jawa itu ada di tanah. Tanah itu kuat loh. Tanah itu sebenarnya ketika ada wali Allah, ada kiai ulama meninggal itu menangis ya. Kalau kamu bisa mendengarkan itu, menangis tanah itu. Kita ini, tubuh kita ini sebenarnya semuanya berasal dari tanah. Dari tanah. Kayaknya diselonjorin nggak apa-apa. Selonjor aja nggak apa-apa. Kesemutan.
saya banyak omong dia sampai ke situ, sampai ke Bukan Gus, dia nggak pernah silat. nanti tak kasih sarung ya. Sering-sering pakai sarung. Orang kalau pakai sarung apa kayak saya kayak gini, ini saya bisa duduk berjam-jam dari mulai malam saya kalau dikiran itu sampai pagi. Ini saya kuat ini pagi sampai pagi. Ya walaupun kadang-kadang gini tak tahu udah pagi itu. Nggak tahu apa yang saya lakukan. Itu kan nanti kau pikir itu. Saya pernah sholat malam ya, sholat malam. Mulai dari jam 7. Saya nggak tahu apa yang saya lakukan, tahu-tahu sudah pagi. Katanya Mas Fikri, saya itu sholat. Tapi saya itu nggak sadar, nggak tahu apa yang saya lakukan itu. Jadi ketika sudah sebut Allahu Akbar, tahu-tahu ya pagi. Jadi tahu-tahu sholat subuh gitu, sudah dengar sudah sholat subuh itu. Sering kayak gitu saya itu. Sering sebut, nggak tahu. Mungkin ya banyak orang yang menganggap gila atau apa, tapi saya menikmati itu kok. Ya tadi malam ya ngono aku. Tadi malam wiritan Mbak Andi. Nggak tahu saya ngomong, tahu-tahu ya sudah selesai ya. Membaca apa nggak tahu aku. Mau tidur mau apa itu nggak tahu. Ya saya lakukan apa nggak tahu saya. Di penjara ya kayak gitu. Ada lagi sholat tuh nggak tahu, nggak tak sebut di sini, tapi ada namanya sholat hilah saya. Sholat hilah, niatnya sholat hilah. Pokoknya sholat aja gitu. Udah sholat isya, terus sholat tobat, sholat hajat, terus sholat witir, habis itu sholat hilah. Dia udah takbir, habis takbir terus hilang. Dengar-dengar subuh. Nanti kita kasih sarung. Makanya saya itu anak-anak saya sebenarnya saya komplain ke istri saya itu jangan sering-sering dipakai pampers. Saya itu jujur lebih suka dengan hal-hal yang model dulu. Makanya saya suka sekali dengan budaya saya, budaya Jawa, dan saya punya keyakinan ketika seseorang itu kembali ke pelajaran-pelajaran leluhur kita orang Jawa, itu akan banyak sehatnya dan akan banyak manfaatnya. Contoh makanan aja. Sekarang banyak anak-anak kecil waktu beli minjalik ya sudah gagal ginjal dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka selalu minum sesuatu hal yang sudah jadi. Banyak kimianya. Nggak mau kayak dulu. Ibu kita dulu masak gimana? Air direbus. Daun-daunan dimasak. Masaknya diliwet, dibakar dan sebagainya. Sekarang semuanya jadi. Ini yang merusak kesehatan kita. Makanya saya itu ngobatin orang kena penyakit emah itu setiap hari. Orang pikirannya was-was, gelisah, mudah marah, selalu sedih. Itu kebanyakan perempuan kayak gitu. Laki-laki rusak, hormonnya nggak begitu perkasa, sama daun melinjo aja nggak berani makan apa-apa sudah ketakutan. Kenapa? Karena nggak memahami tentang ilmu Jawa. Kalau paham, enak sekali. Nah, penyakit-penyakit yang dari perut ini yang karena penyakit dari makan, obatnya juga dari makan, yang dari tanah. Makanan kan dari tanah, obatnya juga dari dalam tanah. Unir, kan seperti itu. Dia pakai sarung ya, tambah perkasa ya. Terus sama istrinya yang sayang. Setiap wanita itu butuhnya perhatian. Ya benar. Nah, kalau ada wanita yang marah, itu jangan dimarahi. Kalau ada wanita marah itu, artinya dia itu minta perhatian atau bahkan perhatian ke kita. Kebanyakan laki-laki itu nggak peka. Wanita marah malah dimarahi, kan tolol itu. Ada yang seperti itu. Ini dari Singapura, Malang, lagi tambah Kediri. oh belum ke Kediri nih, subhanallah. Belum ke sini, belum ke Kediri udah ke Blitar. Memang tujuan ke sini dulu. Subhanallah. Tapi harus diutamakan orang tua tuh ya. Orang tua belum Udah ada lagi. udah nggak ada semua. Udah nggak ada lagi. Tinggal abang yang sekarang nempatin rumah ibu.
Makanya dari tadi saya bilang seperti itu, karena kamu itu pengganti orang tua. Kalau kamu menyia-nyiakan anak yatim, apalagi yatim piatu, dosanya nanti berlipat-lipat ganda. Saya nggak tahu, dari tadi mulut saya gacor kok bilang suruh sayang sama istri, kenapa begitu. Ingat, ketika kita menikah dengan seseorang yang sudah yatim piatu, tanggung jawab kita ada dua, sebagai suami, sebagai orang tua. Dosa kita pun juga kepada dua-duanya juga. Hati-hati, kalau orang tua mertua masih ada, kita berbuat salah, kita bisa minta maaf. Pak, saya minta maaf, saya nggak bisa ngebahagiain anakmu. Mas, setiap waktu saya selalu bilang kayak gitu sama mertua saya. Ya kalau sudah nggak ada, makanya dari tadi mulut saya gacor bilang seperti itu. Saya kan juga nggak sadar, nggak tahu. Hati-hati kayak gitu. Oh, yang penting niatkan Allah, ingin membahagiakan istri kan Allah, pasti panjenengan nanti dibahagiakan sama Allah. Pasti itu. Karena yang kita contoh itu baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah itu sangat-sangat memuliakan istri-istrinya. Beliau itu sangat baik kepada istri. Oke, alhamdulillah sekarang sama Allah sudah dipertemukan, dan kita pun juga sudah bertemu di sini, alhamdulillah. Yang penting sambung doanya. Masalah-masalah yang lainnya semuanya serahkan kepada Allah. Yang terpenting ketika kita di sini jangan memikirkan yang di sana. Ketika kita di sana jangan memikirkan yang ada di sini. Saya berharap bisa fokus. Orang itu harus fokus dalam setiap keadaan. Harus fokus. Jadi ketika masih bekerja di sana harus benar-benar fokus dengan pekerjaannya, termasuk berhati-hati dalam bekerja. Fokus, jangan mengecewakan orang. Nanti ketika kita fokus dalam satu kebaikan, Allah itu akan mengirimkan semua hal kebaikan yang kita butuhkan. Paham maksud saya? Ketika kita fokus di dalam satu kebaikan, Allah itu akan mengirimkan kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan. Makanya saya selalu mengatakan ke anak-anak saya, kalau sampean mau ngaji, fokus ngaji. Nanti ketika sampean fokus ngaji, apa yang menjadi kebutuhan jenengan seperti ekonomi, istri, itu Allah pasti akan mengirimkan itu. Yang penting fokus. Jangan ketika ngaji mikirin cari istri mikirin pekerjaan, nanti lahirnya nggak bagus. Nih, hadir. Satu hal yang kita kerjakan itu harus kita fokuskan. Harus kita fokuskan. Yakin kalau semuanya mencari ilmu, nanti pun juga dapat pekerjaan, dan nanti pun juga dapat istri. Kalau kita sedang bekerja, yakin dengan pekerjaan kita nanti pasti Allah akan mendapatkan jodoh. Contohnya ya sih, fokus guys di sana, bekerja yang sungguh-sungguh, membahagiakan istri, untuk ibadah kita seperti itu. Jangan di sana terus mikirin untuk pindah dulu. Jangan seperti itu, fokus saja dulu. Nanti kalau udah waktunya, sudah Allah menentukan ya, tinggal kita lakukan. Udah lama ya mengikuti saya ya. Berapa tahun? Dari 5 tahunan ya. 5 tahun. Ada. 5 tahun ada. Kalau tahu sebelum saya mau berangkat ke Batam, tahu berarti ya sudah 5 tahun. Dari teras tuh belum ada yang kayak ngumpul-ngumpul, masih terima tamu di dalam rumah, terus kan lama lagi.
Berarti benar-benar tahu saya, tahu ceritanya saya berarti. Saya kan dari dulu juga nggak pengen terkenal, juga nggak ya mengalir aja dari dulu kan gitu ya, mengalir saja. Alhamdulillah. Siapa tadi namanya? Nur Izham. Nur Izham. Maaf saya merokok. Ya, saya mau rokok juga. Nggak ada lah. Saya ada. Bisa bising. Ini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk subscriber lover saya, untuk saudara-saudara kita yang ada di channel YouTube Mbah Din. Kalau kita melihat seseorang tuh jangan dengan mata kasar, kita lihat dengan mata hati. Yang baik kita apa? Baik. Yang baik kita, bukan yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Itu dia. Gua sampaikan. Kamu nggak berani. Iya, alhamdulillah saudaraku. Ini ada saudara kita dari Singapura datang silaturahmi ke sini. Ini juga bukan cuma silaturahmi ke saya, tapi ke kita semua, karena ini pun juga masuk ke dunia sosial, media sosial, dan semua yang mengikuti saya, kita ini adalah saudara. Jadi terus perkokoh persaudaraan kita dengan ukhuwah Islamiyah, tumbuhkan mahabbah seperti setiap langkah kita yang selalu membaca bismillah, yaitu dengan cara menumbuhkan rasa kasih dan sayang, dan jangan mudah untuk diadu domba, dan hilangkan kebencian yang ada di dalam diri kita kepada siapapun, entah orang yang suka ke kita ataupun yang nggak suka ke kita. Terutama kasih sayang itu sekarang ya kita lakukan terhadap orang-orang yang terdekat dengan kita, ke istri kita, ke saudara kita, ke anak-anak kita. Jangan kita itu baik dengan orang, tapi dengan orang terdekat sendiri kita nggak baik. Jangan seperti itu. Kita harus mulai dari orang terdekat dulu, mulai dari diri kita yang melakukan, memberikan tauladan contoh, baru kita itu mengajarkan seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk semua subscriber lover saya, dan sebagai bentuk rasa terima kasih dan juga syukur saya memberikan tasbih kaukah ya kepada semua subscriber lover saya. Tasbih kaukah itu sebenarnya ada maknanya, dan yang lebih penting lagi saya beritahukan, selama di penjara 5 bulan itu saya puasa, dan sempat 3 kali juga saya puasa mutih. 3 bulan saya puasa bilaruh, dan 2 bulannya puasa biasa. Dan 5 bulan itu sering saya sampaikan bahwa rukun Islam itu ada 5, panca 5, dan dal yang 5. Dan bagi panjenengan yang mau berkenan mendapatkan tasbih itu, yang penting malam mau untuk membaca Al-Fatihah 313 kali, istiqomah. Karena Al-Fatihah itu sebagai pembuka setiap masalah, pembuka hati yang tertutup, pembuka dalam setiap kesulitan, dan pembuka dalam setiap hati yang penuh dengan kebencian, menjadi nur, menjadi pembuka penerang untuk dalam setiap hal apapun lah itu, masalah dan apapun itu. Monggo niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti bisa datang di tanggal 29
Mungkin acaranya di sini atau di sana sama aja, di pondok 1 atau di pondok 2. Yang penting tanggal 29 bisa diambil secara langsung tasbih kaukahnya, sebab ada baiatnya gitu. Ada baiatnya. Baiat itu sumpah kan gitu ya. Karena memang setiap yang mengikuti saya berharap untuk siapapun, muslim atau non muslim, tidak melakukan mohlimo, main atau judi, termasuk ya zina atau main perempuan, itu tidak boleh pakai narkoba, ya tidak boleh bunuh orang, madat seperti itu. Jadi kelima hal ini, mohlimo ini, semoga bisa ditinggalkan. Setelah bersiap untuk tidak melakukan 5 perkara ini, terus yang kedua mau menjalankan sholat, atau yang penting baiatnya nanti ada yang diamalkan itu tadi. Oke, matur suwun untuk semua subscriber lover saya. Mohon maaf atas setiap kesalahan yang saya lakukan. Saya manusia hina yang penuh dengan dosa, banyak salahnya. Tapi saya sangat bersyukur walaupun saya banyak salahnya, tapi alhamdulillah ada yang masih mau jadi saudara saya. Ya, manusia tidak pernah luput dari salah dan dosa. Yang terpenting kita bersaudara. Tenan aja nusuan. Gimana pesan saya? Selalu 5 perkara. Coba. Selalu pertama, berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti ke orang tua, baik kepada sesama, dan cinta pada negara. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.